Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman mahasiswa Magister Manajemen STI Ganesha, pertama sekali sebelum saya menyampaikan salam kepada teman-teman, saya mengucapkan selamat datang di STI Ganesha, yang mana teman-teman akan belajar selama perkuliahan 4 semester di STI Ganesha, sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan program Magister Management yang ada di STI Ganesha. Pada kuliah pertama ini saya mendapatkan mata kuliah untuk diberikan kepada teman-teman adalah mata kuliahnya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini merupakan salah satu mata kuliah inti di program STI Ganesha, khususnya di Magister Management, yang mana nanti teman-teman akan mendapatkan materi yang terkait dengan masalah dan konsep teori yang berhubungan dengan masalah-masalah keuangan. Sebelum kita memulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Jonet Selendra Saksana. Saya adalah pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Kemudian saya juga adalah kaprodi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Magister Management. Selamat datang teman-teman semua. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran terkait mata kuliah Magister Management ini. Pada dasarnya mata kuliah Magister Management ini teman-teman diberikan dasar-dasar teori keuangan yang dipergunakan dalam proses pembuatan keputusan di bidang keuangan di suatu perusahaan, yang meliputi pemilihan investasi, alternatif pembelajaran, di mana teman-teman nanti akan belajar tentang financing decision, kemudian juga pembuatan keputusan investasi atau investment decisions, dan kebijakan dividen salah satu diantaranya. Konsep dasar teman-teman juga akan belajar tentang konsep dasar manajemen keuangan, manajemen modal kerja, ekspansi dan restrukturisasi, serta alat-alat analisis dan pengawasan keuangan dengan tujuan memaksimalkan kondisi keuangan daripada perusahaan. Demikian, itu adalah gambaran ringkas di mana teman-teman nanti bisa dapat lebih jauh dan berdiskusi dengan saya terkait mata kuliah manajemen keuangan ini. Adapun sebelum kita memulai ini, saya juga ingin sedikit menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah ini ataupun sasaran-sasaran apa yang akan insya Allah teman-teman bisa dapatkan dari pembelajaran ini. Nah, setelah mempelajari mata kuliah Magister Management ini, teman-teman diharapkan dapat mengetahui dasar-dasar pengelolaan keuangan perusahaan. Kedua, teman-teman bisa juga akan mendapatkan analisis kondisi keuangan perusahaan yang berupa laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan neraca, ataupun arus kas. Kemudian ketiga, setelah mempelajari materi ini, teman-teman juga bisa mendapatkan pengertian tentang konsep dasar nilai uang, atau yang biasa kita sebut dengan time value of money, kira-kira gitu. Kemudian teman-teman juga akan sedikit belajar tentang analisa resiko daripada keuangan tersebut. Kemudian resiko dari pengembangan investasi juga. Terus yang lebih ke depan lagi, teman-teman juga akan belajar bagaimana dampak dari pendanaan ini, keputusan pendanaan ini, dan dampaknya terhadap struktur modal perusahaan. Karena pendanaan yang jangka panjang dan jangka pendek akan berpengaruh kepada modal kerja perusahaan. Di lain pihak, teman-teman juga akan belajar tentang kebijakan dividen perusahaan, terus tentang manajemen modal kerja perusahaan. Juga akan dipelajari nanti di bab-bab terakhir adalah restrukturisasi perusahaan dan manajemen keuangan internasional. Nah, di dalam pembelajaran ini nanti kita juga akan membuat satu group discussions, di mana teman-teman akan dibagikan dalam beberapa kelompok untuk bersama-sama mengkaji, mendiskusikan salah satu tema
keuangan yang nanti saya akan bangun, ya akan saya kirim dalam RPS, di mana teman-teman akan membentuk satu tim dan kemudian akan berinteraksi untuk mendiskusikan masing-masing tema tersebut ya. Nah, studi kasus ini memang biasa kita terapkan untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang di Magister Management, dengan harapan bahwa kita akan lihat dalam diskusi tersebut biasanya ada durasinya, di mana dalam penyajian teman-teman satu grup akan menyajikan satu materi sekitar 30 menit, kemudian pembahasan sekitar 40 menit, dan pembahasan dari pengajar ataupun dosen pengampu sekitar 20 menit. Nah, demikianlah kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan proses daripada pembelajaran Magister Management di STI Ganesha. Ya, nanti juga akan ada pertanyaan tanya jawab yang akan kita bisa buat. Untuk sampai saat ini apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Nah, saya lihat dari chat ini ada sekitar pertanyaan-pertanyaan mahasiswa ya yang berhubungan dengan masalah pasar keuangan secara umum ya. Baik, nanti kita akan bahas sedikit ya, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, demikian saya sampaikan kontrak kerja dan capaian pembelajaran mata kuliah Magister Management. Kenapa saya katakan ini di awal? Biar teman-teman paham apa yang teman-teman akan dapatkan setelah teman-teman mempelajari mata kuliah Magister Management ini ya. Izinkanlah saya untuk pertama ini sedikit bercerita tentang kondisi pasar keuangan yang ada di Indonesia ya. Pertanyaannya sekarang ya, mengapa kita harus mempelajari pasar keuangan ya? Sekarang pasar keuangan itu merupakan satu pasar yang sangat potensial ya, dimana semua orang, semua lembaga, semua institusi akan belajar banyak tentang kondisi pasar keuangan. Apa saja yang ada di dalam pasar keuangan tersebut? Pasar keuangan itu kita bisa belajar tentang pasar obligasi dan suku bunga, dan juga pasar saham ya. Nah, untuk mempelajari ini izinkanlah saya sedikit bercerita tentang pasar obligasi dan juga suku bunga yang ada di terutama di Indonesia dulu lah, kira-kira begitu. Pasar obligasi adalah pasar di mana transaksi penjual dan beli dalam melakukan transaksi jual beli melalui obligasi, di mana investor yang menanamkan modalnya itu akan mendapatkan beberapa keuntungan ketika dia akan membeli obligasi ya. Keuntungan yang didapat dari obligasi pertama sekali bisa didapat dari capital gain. Capital gain adalah keuntungan daripada investor pada saat dia membeli obligasi tersebut, kemudian pada jangka periode tertentu, oleh karena kenaikan harga obligasi tersebut, si investor menjualnya lagi ya di pasar sekunder ya. Nah, hasil antara selisih jual dan beli ini adalah yang dikatakan dengan keuntungan capital gain ya. Misalkan teman-teman mahasiswa membeli satu obligasi pemerintah di harga katakanlah 1 miliar. Oleh karena ada perkembangan harga dengan nilai kondisi keuangan yang membaik, harga daripada obligasi ini bisa naik. Nah, ketika itu naik, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menjual obligasi tersebut. Itulah yang dikatakan dengan keuntungan capital gain. Keuntungan lain yang bisa didapat daripada investor ketika dia memiliki satu obligasi adalah pada saat jatuh tempo, maka si emiten obligasi ini akan memberikan pokok bunga dan bunganya gitu, yang disebut dengan kupon. Biasanya obligasi yang baik bisa memberikan kupon itu 1 tahun sekali, atau kalau perusahaannya baik bisa 2 kali setahun. Nah, di kupon itu nanti dijelaskan berapa yield yang investor dapatkan ketika dia memegang obligasi tersebut sampai jatuh tanggal temponya. Nah, keuntungan inilah yang disebut dengan keuntungan kupon yang bisa didapat oleh investor ketika kuponnya tersebut jatuh tempo ya. Pada saat jatuh tempo itu investor bisa meredeem atau menguangkan nilai obligasinya untuk kemudian ditanamkan investasi baru.
Obligasi ini banyak macam jenisnya, ada obligasi yang dari pemerintah, ada juga obligasi yang dikeluarkan oleh swasta. Ya, kalau ada teman-teman yang bertanya di bawah ini, kira-kira obligasi mana yang paling aman untuk investasi, Pak dosen? Saya akan katakan pada prinsipnya investasi obligasi yang paling aman adalah investasi ketika teman-teman membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan obligasi PLN, obligasi Bank Mandiri, dan lain-lainnya. Akan lebih berbeda ketika teman-teman memberikan obligasi korporasi perusahaan swasta. Ya, obligasi perusahaan swasta tentu saja beresiko, oleh karena kita tidak tahu kondisi perekonomian akan seperti apa, dan itu bisa mempengaruhi sistem keuangan dan juga keuangan daripada emiten perusahaan korporasi swasta yang go public tersebut. Jadi saran saya untuk teman-teman baru, apalagi investor-investor baru, ketika kita mempunyai uang lebih, sebaiknya kita menginvestasikan kita punya dana di obligasi pemerintah, karena itu lebih akan terjamin sifatnya. Kira-kira begitu. Berikutnya adalah terkait pasar keuangan ini. Berikutnya saya akan sedikit berbicara dengan suku bunga ya. Suku bunga itu ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Tentu saja suku bunga ini mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, sehingga Bank Indonesia selaku otoritas moneter akan membuat sedemikian rupa supaya suku bunga itu menarik, supaya pengusaha-pengusaha juga bisa melakukan aktivitas usahanya dan menjaga supaya menghindari adanya inflasi yang tinggi. Nah, itu adalah salah satu peran daripada Bank Indonesia ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian suku bunga ini juga tentu saja berlainan karena suku bunga ini bisa berubah dalam hitungan detik, juga bisa berubah dalam hitungan waktu, tergantung daripada kondisi pasar keuangan yang beredar sekarang ini. Izinkanlah saya sedikit bercerita bahwa kondisi ekonomi global sekarang ini juga sangat berpengaruh ya, di mana ada beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Pertama, seperti teman-teman tahu, adalah kebijakan ekonomi di kala masa pandemi kemarin. Kita semua menyadari bahwa hampir semua negara mengalami defisit dalam ekonomi negaranya, oleh karena setiap negara mengalami masalah pandemi yang luar biasa, dan itu sangat berpengaruh kepada perekonomian dari masing-masing negara. Itu tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara besar ya, karena pandemi itu berakibatnya sangat berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional adalah adanya perang antara Rusia dan Ukraina, di mana dalam perang antara Rusia dan Ukraina akan berpengaruh terhadap barang-barang ataupun barang-barang yang diproduksi oleh Ukraina, itu akan mempengaruhi harga di luar. Sebaliknya juga barang-barang yang hilang yang karena terjadi peperangan akan mempengaruhi supply dan demand daripada masing-masing barang-barang yang diproduksi oleh kedua negara ini. Faktor ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi dunia adalah kenaikan suku bunga The Fed. Di mana ketika Amerika Serikat atau Federal Bank Reserve menaikkan suku bunganya, maka akan berdampak kepada negara-negara lain ya, terutama negara-negara penghutang yang hutangnya dalam bentuk dolar, dan ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Bisa saja suatu negara tadi hutangnya katakanlah 10.000 US dollar, dengan kenaikan dolar terhadap mata uang negaranya, maka akan berdampak signifikan terhadap hutang yang ada di negara tersebut. Nah, itu adalah beberapa kondisi keuangan yang tidak menguntungkan saat ini dan bisa mempengaruhi kondisi keuangan ekonomi ke depan. Berikutnya terkait pasar keuangan ini, saya akan sedikit juga bercerita tentang pasar saham ya. Pasar saham adalah pasar yang sangat menarik. Apakah teman-teman mahasiswa ada yang melakukan investasi saham? Ada ya? Saya yakin ada ya, karena memang perkembangan investasi sekarang, orang tidak saja
menabung atau berinvestasi di satu produk perbankan, tapi juga investasi di bidang pasar saham ya. Pasar saham saya pikir adalah pasar ekonomi yang sangat menarik, di mana sekarang hampir semua negara mempunyai satu indikator yang dikatakan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan ini bisa dikategorikan atau bisa sebagai indikator bahwa suatu negara itu bisa dikategorikan sebagai negara maju atau negara berkembang atau negara terbelakang. Ya, makin tinggi indeks harga saham gabungan suatu negara, maka bisa kita katakan tingkat perekonomian daripada negara tersebut semakin maju. Sebut saja mungkin di Indonesia indeks IHSG ini masih di sekitar 4.000-an, 4.500 ya. Mungkin ini adalah kita termasuk indikator daripada negara-negara yang berkembang. Tapi kalau kita lihat ke Hang Seng di Hong Kong sana ya, atau indeks Dow Jones di Amerika, itu mungkin indeks harga saham gabungannya bisa di atas 10.000, 15.000. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara-negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara-negara maju. Nah, tadi pasar saham adalah tentu saja pasar saham di Indonesia yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia ini mempunyai keuntungan dan kerugian ya. Keuntungan yang didapat ketika kita melakukan investasi di saham adalah pertama kita mendapatkan capital gain. Ya, sama ini capital gain di saham dan di obligasi. Di saham itu ketika kita membeli saham dengan harga katakanlah satu lot saham Astra Internasional misalkan 1.000. Kemudian besok harga saham itu berubah menjadi 1.200. Maka pada saat itu kita bisa menjual saham itu dengan mendapatkan selisih keuntungan dari 1.200 ke 1.000. Jadi kita mendapatkan keuntungan Rp200 per satu lot saham. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika kita membeli saham dalam satuan banyak lot, kalau harganya naik kita juga bisa mendapat keuntungan yang besar. Ya, itu adalah keuntungan ketika investor ingin mendapatkan daripada capital gain. Ya. Pertanyaannya, apakah investor hanya membeli saham untuk capital gain? Iya atau tidak? Iya. Ada juga investor yang melakukan pembelian saham dengan tujuan mendapatkan dividen. Ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah maju dia akan memberikan dividen itu bisa setahun 2 kali atau setahun sekali, tapi biasanya yang perusahaan-perusahaan maju dia memberikan dividennya sekitar 1 kali 2 tahun ya. Makin banyak saham yang dipegang oleh investor dan ketika pada saat book closing date tercatat di perusahaan emitennya kita memegang banyak saham dividen, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Pertanyaannya, berapa besarnya besaran daripada dividen? Besaran daripada dividen ditentukan oleh emiten yang bersangkutan. Ya, ada emiten yang mempunyai keuntungan 100%, 100%-nya dikasih masuk sebagai dividen untuk para investornya. Tapi ada juga beberapa emiten yang tidak memberikan 100% keuntungannya karena mereka menganggap itu sebagai laba ditahan dan hanya memberikan katakanlah 50% ataupun 60%. Nah, disitulah keuntungan yang kita dapat. Ya. Jadi di samping capital gain dan keuntungan dividen itu adalah keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih di pasar modal. Sebaliknya, apakah yang menjadi kerugian-kerugian ketika seorang investor memegang pasar saham? Ya, kalau kita bicara capital gain, maka juga bisa kita bicara tentang capital loss ya. Ada investor-investor yang mengalami kerugian ketika harga sahamnya menjadi turun. Ya, kalau harganya naik sahamnya itulah yang dikatakan dengan capital gain. Tapi ketika harga sahamnya turun maka dia akan menjadi capital loss. Nah, itu harus dipahami semua oleh investor. Ya. Kerugian-kerugian lain yang juga sangat berbahaya adalah disebut dengan keadaan default di mana emitennya tidak bisa membayar, jangankan dividen, untuk membayar berapa kepemilikan saham si A, saham si B, dan saham C, dia bisa tidak bayar. Kenapa itu terjadi? Default itu terjadi karena perusahaannya tersebut bisa saja bangkrut, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Ya, perusahaannya itu tidak perform selama 2 atau 3 kali periode laporan keuangan, sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak bisa memberikan keuntungan atau maksimal kepada investor.
Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Baik, jika demikian kuliah perdana kita tentang mata kuliah manajemen keuangan kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan berlanjut sesuai dengan APS yang saya akan bagikan kepada ketua kelas, dan kita akan membagi grup discussion untuk mempelajari dan menelaah materi ini. Demikian dari saya. Kalau misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kuliah kita hari ini bermanfaat, dan akhirul kalam saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.